Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap telah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Seni Ega Priyani, SSI MSI RPT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Wafa Khairunisa, Fitri Melina Cantika, Elia Ferdiani, Devan Syara Effendi, Taufik Nur Aziza, dan Gisa Elisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari artikel yang sudah kami kaji, yaitu suspensi pumpising. Adapun pembahasannya yang akan disampaikan yaitu saya selaku moderator, lalu akan menyampaikan teori dasar singkat bentuk sediaan. Dilanjutkan dengan latar belakang pengembangan zat aktif dikembangkan menjadi bentuk sediaan tersebut akan disampaikan oleh Wafa Khairunisa. Lalu kajian formulasi akan disampaikan oleh Fitri Melina. Lalu kajian metode pembuatan sediaan akan disampaikan oleh Devani Syarah. Lalu kajian hasil evaluasi akan disampaikan oleh Gisa Elisa, dan yang terakhir ada formula optimum merujuk pada jurnal, itu akan disampaikan oleh Elia Febriani. Untuk yang pertama itu ada bentuk sediaan suspensi. Menurut Farmakope Indonesia tahun 2014 halaman 56, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, suatu sediaan dapat disebut sebagai suspensi jika memenuhi syarat-syarat, yaitu zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, dapat harus segera terdispersi kembali, lalu dapat mengandung zat tambahan juga menjamin stabilitas suspensi, serta kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Dilanjutkan kepada Wafa Khairunisa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pengembangan zat aktif. Zat aktif yang digunakan pada kali ini adalah rifampicin, di mana rifampicin ini merupakan antimikrobakteri yang digunakan untuk pengobatan infeksi antimikrobakteri dan organisme rentan lainnya. Rifampicin biasanya dikombinasikan dengan isoniazid dan pirazinamid sebagai komponen untuk pengobatan TBC atau tuberkulosis. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada pengobatan untuk tuberkulosis dewasa. Dosis rifampicin oral dewasa yang biasanya digunakan adalah 8-12 mg per kilogram berat badan sampai maksimum dosisnya yaitu 600 mg setiap hari. Biasanya digunakan pada saat perut kosong untuk mempercepat proses penggunaannya. Yang kedua yaitu rifampicin diberikan secara oral saat perut kosong dan dosis 10 mg per kilogram, maksimum 600 mg setiap hari atau 2 atau 3 kali seminggu. Untuk pengobatan tuberkulosis pada bayi, anak-anak, dan remaja, American Academy of Pediatrics menyarankan dosis rifampicin 10-20 mg per kilogram berat badan, maksimum 600 mg setiap hari atau 2 kali seminggu melalui mulut atau oral untuk keduanya, fase awal, baik untuk fase awal maupun fase lanjutan. Untuk anak di usia 1 bulan dan lebih tua, BNFC menyarankan dosis 10 mg per kilogram sekali sehari atau 15 mg per kilogram, maksimum 900 mg setiap 3 kali seminggu melalui oral. WHO merekomendasikan 8-12 mg per kilogram, maksimum 600 mg setiap sekali sehari atau 2 atau 3 kali seminggu.
Di sini ada data preformulasi dari rifampicin, pemberiannya itu hidrokarbur, coklat merah, sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, larut dalam metil asetat, dan dalam metanol. Rifampicin mempunyai berat molekul 822,94 dengan pH antara 4 sampai 6,5. Untuk suspensi 1% dalam air memiliki pH 4,5 sampai 6,5. Untuk stabilitasnya stabil di tempat tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan terhindar dari panas berlebih. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan pengoksidasi kuat dan khasiatnya sebagai antibiotik. Berdasarkan data preformulasi, rifampicin memiliki kelarutan yang sangat sukar larut dalam air, di mana rentang larutannya yaitu larut dalam 1000 sampai 10.000 bagian mililiter air. Dari data kelarutan tersebut, jika dibuat liquid dengan sediaan oral dapat menjadi suspensi, karena jika dibuat larutan biasa, rifampicin tidak dapat larut dalam 1000 mililiter air. Dan jika dibuat 100 mili air, maka rifampicin tersebut tidak akan larut sehingga dibuat menjadi suspensi atau sistem dispersi. Baik, terima kasih Wafi. Nah, di sini saya akan mengkaji terkait formulasi yang kita analisis dari jurnal. Nah, di sini sudah terdapat formulasi atau zat yang digunakan pada formulasi suspensi oral rifampicin ini, di mana terdapat zat aktif berupa rifampicin, zat pembasah, zat suspensi, pengawet, pemanis, humektan, antioksidan, buffering agent, anti-foaming agent, flavoring agent, dan pelarut. Di mana di sini dibuat beberapa formulasi, yaitu formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 4. Di mana di sini hasilnya adalah untuk membandingkan formula mana yang termasuk ke formula optimum. Nah, di sini pada formulasi ini digunakan metode dispersi yang digunakan yang menggunakan konstituen yang berbeda-beda pada setiap formulasi dari 1 sampai 5. Metode dispersi ini adalah metode pembuatan ukuran partikel menjadi lebih kecil lagi dibanding asalnya. Nah, di sini zat aktif yang digunakan adalah rifampicin. Kenapa dibuat dalam bentuk suspensi oral? Nah, karena dilihat dari kelarutannya, rifampicin ini sukar larut di dalam air, sehingga kita membuat suspensi dalam bentuk suspensi oral. Kemudian tidak dibuat suspensi rekonstitusi karena dilihat dari data preformulasinya juga tidak terdapat keterangan bahwa dapat terhidrolisis oleh air sehingga dibuat suspensi oral, karena ditujukan untuk pediatrik, di mana pediatrik ini adalah bayi dan anak-anak, sehingga untuk memudahkan bayi dan anak-anak tersebut untuk mengkonsumsi obat sehingga dibuat dalam suspensi oral atau sediaan liquid. Nah, di sini zat tambahan yang digunakan dalam formulasi adalah wetting agent atau zat pembasah. Penggunaan zat pembasah di sini adalah untuk memastikan bahwa padatan zat aktif hidrofobik atau tidak suka air telah terbasahi dengan sempurna sehingga dapat terdistribusi homogen dalam air. Nah, wetting agent yang digunakan pada formulasi ini adalah jenis humektan, di mana pada formula 1 dan sampai formula 5 digunakan gliserin sebagai zat pembasah golongan humektan dengan mekanisme kerja menghilangkan lapisan udara yang berada di celah atau pori-pori permukaan partikel padat sehingga akan mempermudah proses pembasahan. Nah, konsentrasi gliserin untuk dapat menjadi pembasah adalah kurang dari sama dengan 30%. Kemudian di sini juga kita memakai suspending agent dan flocculating agent, di mana suspending agent ini digunakan untuk memperlambat kecepatan pengendapan sedimentasi dengan cara
meningkatkan viskositas. Nah, sedangkan floculating agent di sini adalah untuk membentuk sistem suspensi yang terflokulasi dengan cara membentuk agregat. Nah, jadi penggunaan suspensi dan floculating agent ini dikombinasikan untuk saling melengkapi karena biasanya floculating agent ini akan menghasilkan suatu suspensi yang mudah mengendap tetapi mudah didispersikan kembali. Nah, supaya proses sedimentasi menjadi lambat sehingga ditambahkan suspending agent untuk memperlambat kecepatan sedimentasi sehingga dihasilkan suatu sediaan yang lambat dalam proses sedimentasi, namun pada saat didispersikan kembali akan mudah. Nah, di sini pada formula 1 menggunakan sodium karboksil metil selulosa atau CmCNA yang merupakan suspending agent dan flocculating agent golongan polimer turunan selulosa, di mana pada buku Handbook of Pharmaceutical Excipient konsentrasi yang dianjurkan adalah 0,25 sampai 1%. Nah, pada formula 2 digunakan karbomer 934 yang merupakan suspending agent dan flocculating agent golongan sintetik, di mana dalam literatur Handbook of Pharmaceutical Excipient ini konsentrasi yang dianjurkan adalah sekitar 0,5 sampai 1%. Nah, pada formula 3 juga digunakan sodium stretch glycolate yang merupakan suspending agent golongan polisakarida. Nah, disingkat dengan SSG, dianjurkan dengan konsentrasi 5%, 15%, dan 25%, di mana persen ini atau konsentrasi ini telah dibuktikan dan dapat menjadi suspending agent yang baik menurut literatur. Nah, untuk formula 4 dan 5 ditambahkan suspending agent berupa santan gum yang merupakan golongan polisakarida dan dapat meningkatkan viskositas menurut literatur. Nah, pada semua formulasi ini kecuali formulasi 5 ditambahkan twin 80 yang multifungsi. Selain dapat menjadi zat pembasah, twin sebagai surfaktan non-ionik juga dapat bekerja sebagai flocculating agent dengan mempengaruhi muatan partikel, kemudian menurunkan gaya tolak-menolak antar partikel, dan membuat partikel menjadi bentuk flocculat, di mana konsentrasi yang dianjurkan untuk sediaan suspensi oral umumnya adalah kurang dari 0,5%. Nah, di sini juga pada formulasi digunakan pengawet pada formula 1 sampai 5, di mana pengawet yang digunakan adalah kombinasi sodium metilparaben dan sodium propilparaben. Pengawet ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme karena pada formulasi 1 sampai 5 digunakan pelarut berupa air sebagai media atau pembawa yang mana air ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, dan digunakan kombinasi ini adalah untuk meningkatkan atau memperluas spektrum antimikroba sehingga memiliki daya cegah pertumbuhan mikroorganisme yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu digunakan antioksidan berupa asam askorbat. Di sini di dalam formula ini digunakan antioksidan karena untuk menghindari terjadinya reaksi penguraian zat aktif atau zat tambahan yang mudah teroksidasi. Selain itu, kan jika suspensi ini digunakan secara berulang atau multiple dose atau tidak hanya digunakan dalam sekali, sehingga kita jika ingin mengonsumsinya selalu dengan membuka tutup kemasan sehingga dikhawatirkan terjadi reaksi oksidasi akibat oksigen atau udara di sekitar sediaan yang akan menyebabkan dosis atau sediaan terganggu, bahkan dosisnya bisa saja menurun. Nah, selanjutnya yaitu digunakan pemanis berupa sukrosa, di mana penggunaan sukrosa ini adalah untuk menutupi rasa yang tidak enak dari zat aktif, dan juga meningkatkan penerimaan pasien atau konsumen karena dilihat dari tujuannya juga untuk pasien pediatrik, di mana pediatrik itu adalah
bayi sampai anak-anak sehingga akan lebih mudah diterima jika rasanya manis. Nah, untuk konsentrasi sukrosa yang disarankan adalah 67%, namun bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu digunakan pengatur pH atau buffering agent atau alkalizing agent, di mana untuk formula 1, 2, dan 3 digunakan pengatur pH asam sitrat dengan kuantitas yang berbeda-beda, di mana konsentrasi asam sitrat yang dianjurkan adalah sekitar 0,1 sampai 2%. Selanjutnya, untuk formula 4 dan 5 digunakan buffering agent atau pendapar dari kombinasi asam sitrat dan sodium atau garam sitrat dengan kuantitas masing-masing 3 gram. Konsentrasi sodium sitrat yang dianjurkan menurut literatur adalah sekitar 0,3 sampai 2%. Yang kemudian pengatur pH dan dapar dapat digunakan untuk mengontrol pH yang bertujuan untuk menjamin stabilitas zat aktif rifampicin yang memiliki kestabilan atau pH di antara 4,5 hingga 6,5 karena dilihat dari data preformulasi ini zat aktif rifampicin stabilitasnya bergantung pada pH. Dan dalam sedia suspensi terdapat 1% di dalam air. Jadi pada pH 4,5 hingga 6,5 dalam sediaan suspensi 1%. Kemudian digunakan juga anti foaming atau anti busa yang berupa zat simeticon yang digunakan hanya pada formula 5. Nah, penggunaan utama simeticon ini adalah sebagai eksipien di mana sebagai anti busa dalam proses manufaktur farmasi yang digunakan 1 sampai 50 ppm, di mana anti busa atau anti foaming ini adalah untuk menurunkan bila ada terjadi kelebihan busa dalam suatu sediaan. Selanjutnya yaitu ditambahkan flavoring agent berupa banana flavor nomor 1. Pada formula 1 sampai 5 ditambahkan flavoring agent banana nomor 1 untuk menutupi dan memperbaiki rasa sediaan, karena pada percobaan kali ini diberikan dengan rute oral sehingga untuk rute oral dan pemberian untuk anak-anak maupun bayi sehingga dapat meningkatkan keterterimaan sediaan untuk pediatrik tersebut. Dan yang terakhir yaitu pelarut atau pembawa yang kita gunakan adalah Aquades, karena Aquades merupakan pelarut yang paling baik untuk sediaan liquid dengan pemberian rute oral karena tidak memiliki efek toksik terhadap tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Depok. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kajian metode pembuatan sediaan. Karena sebelumnya telah dijelaskan, metode yang digunakan adalah metode dispersi, di mana pada prosesnya bahan aktif langsung didispersikan ke dalam fase pendispersinya. Maka bentuk partikel masih kasar sehingga dapat mempercepat rasio kekeringannya. Adapun proses yang dilakukan yaitu pertama, disiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan suspensi oral rifampicin pediatrik, lalu dihaluskan untuk memperkecil ukuran dari zat aktif rifampicin, baik itu dalam bentuk tablet ataupun kapsul. Jika dalam bentuk kapsul, maka isi dari kapsul itu dapat dikeluarkan dan ditimbang sebanyak 60 gram sesuai yang digunakan. Kemudian, zat aktif dibasahi menggunakan gliserin dengan bobot yang berbeda-beda pada formula 1 sampai 5 sesuai data yang ditampilkan pada tabel. Lalu lakukan pengembangan suspending agent yang terdapat pada formulasi ini adalah natrium karboksimetil selulosa, karbomer 934, natrium partiklikolat, dan santan gula. Kemudian ditambahkan
pengental dengan bobot yang berbeda-beda dan jenis yang berbeda pada formulasi 1 sampai 5 sesuai data yang ditampilkan pada tabel. Kemudian ditambahkan floculating agent yaitu Twin 80, lalu ditambahkan semitikon yang bertindak sebagai anti-foaming atau mengurangi busa berlebih pada sediaan. Lalu ditambahkan pengawet metilparaben dan propilparaben dengan bobot yang berbeda-beda pada formulasi 1 sampai 5 sesuai data yang ditampilkan pada tabel. Kemudian ditambahkan antioksidan berupa asam ascorbat dengan bobot yang berbeda-beda pada formulasi 1 sampai 5 sesuai data yang ditampilkan pada tabel. Next. Lalu pengatur pH atau buffering agent yaitu asam sitrat dan natrium sitrat dengan bobot yang berbeda-beda pada formulasi 1 sampai 5 ditambahkan. Kemudian ditambahkan pemanis sukrosa serta rasa pisang nomor 1 ditambahkan sebanyak 3 mili untuk setiap formulanya. Lalu ditambahkan pelarut sampai 3.000 ml, larut digunakan adalah Aquadis. Kemudian dikemas dengan kemasan primer dan sekunder, di mana kemasan primer berfungsi untuk memberikan proteksi untuk sediaan, sedangkan kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi kemasan primer dan meningkatkan nilainya. Kemudian dilanjut oleh Lisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian hasil evaluasi. Nah, di sini evaluasi sediaan itu dilakukan untuk menentukan karakteristik sediaan dan menentukan apakah sediaan memenuhi syarat atau tidak. Nah, yang pertama adalah hasil evaluasi fisika kimia. Nah, semua sampel percobaan dari Formula 1 hingga Formula 5 dievaluasi untuk parameter fisika kimia, meliputi penentuan pH, penentuan berat per mili, viskositas, volume sedimentasi, presentasi kemudahan redispersibilitas, dan karakter estetika seperti bau, warna, rasa, dan daya tuang. Kemudian diuji juga kadar logam dan studi mikrobiologi. Nah, yang pertama, pada slide sudah dicantumkan tabel evaluasi fisika kimia dari sampel percobaan. Nah, pada evaluasi pH, untuk Formula 1 hingga Formula 4 memiliki pH yang baik, karena termasuk ke dalam rentang pH larutan dari zat aktif rifampisin, yaitu antara 4,5 hingga 6,5. Nah, namun pada Formula 5, pH sediaan ini tidak termasuk dalam rentang, namun perbedaannya kecil, hanya 0,2 dengan batas minimal dari pH rifampisin. Next. Nah, kemudian dalam slide sudah ditampilkan tabel hasil evaluasi volume sedimentasi dari sampel percobaan. Nah, pada evaluasi volume sedimentasi ini, untuk Formula 2 dan 3 menghasilkan rata-rata volume sedimentasi yang mendekati 1, di mana volume sedimentasinya ini tinggi atau mendekati 1, sehingga termasuk ke dalam suspensi sistem terflokulasi. Nah, di mana suspensi yang semakin baik adalah yang nilai F atau volume sedimentasinya ini mendekati 1. Untuk Formula 1 dan 5 memiliki nilai F sama dengan 1. Nah, kondisi ini adalah kondisi flocculation equilibrium yang tidak terlihat adanya supernatan yang bening di bagian atas sediaan. Nah, volume sedimentasi atau F yang paling kecil adalah Formula 4, di mana jika nilai F ini semakin kecil, maka akan beresiko untuk terjadinya caking atau terjadinya endapan yang kompak, karena endapan yang terbentuk akan semakin padat. Next. Kemudian selanjutnya ada hasil evaluasi uji mikrobiologi. Nah, semua sampel dilakukan evaluasi mikrobiologi seperti jumlah mikroba total,
uji dengan bakteri E. coli, dan uji salmonella. Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel, semua formula negatif terhadap uji mikroba, uji E. coli, dan uji salmonella, kecuali formula 4 terdapat bakteri dengan jumlah 240 CFU. Next. Selanjutnya, karakter estetika. Nah, semua sampel diuji karakter estetikanya seperti penampilan, bau, warna, rasa, dan daya tuang. Dari hasil evaluasi, semua formula menghasilkan karakter estetika yang baik, kecuali pada formula 4 yang memiliki daya tuang sediaan yang buruk. Nah, setelah dilakukan evaluasi pada semua sediaan, sampel yang memuaskan adalah sampel formula 5, sehingga dalam kajian ini dilakukan analisis lebih lanjut, seperti analisis ukuran partikel, uji efektivitas pengawet, dan studi stabilitas dipercepat. Next. Nah, untuk evaluasi formula 5 yang pertama adalah analisis ukuran partikel. Jadi, setiap formula suspensi formula 5 dievaluasi dengan teknik mikroskopis. Nah, berdasarkan hasil yang tertera pada tabel, ukuran partikel maksimum suspensi pada formula 5 berada pada kisaran ukuran 20 sampai 60 mikrometer. Next. Selanjutnya ada kandungan obat. Berdasarkan hasil uji kandungan obat, dalam suspensi formula 5 mengandung rifampicin sebanyak 109,67 mg per 5 mili, dengan presentasi kandungannya 109,67%. Kandungan rifampicin tersebut dapat disimpulkan bahwa obat yang terkandung dalam suspensi berada dalam batas. Next. Selanjutnya, uji khasiat pengawet. Nah, uji ini dilakukan sesuai dengan metode farmakope India. Efektivitas pengawet antimikroba diuji terhadap Candida albicans, Aspergillus niger, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Nah, uji tersebut diamati setelah 7, 14, 21, dan 28 hari. Nah, berdasarkan tabel yang telah dicantumkan pada slide, pengawet yang termasuk efektif terhadap semua mikroorganisme adalah pada hari ke-28 atau pada minggu ke-4, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawet metilparaben dan propilparaben yang dikombinasikan pada suspensi formula 5 ini efektif mencegah pertumbuhan mikroorganisme hingga hari ke-28. Next. Kemudian, uji stabilitas dipercepat. Yang pertama ada penetapan pH. Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel di samping, pH sediaan suspensi formula 5 ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari bulan pertama, bulan kedua, hingga bulan ketiga. Di mana pada bulan kedua hingga bulan ketiga, pH masih masuk ke dalam rentang dari zat aktif rifampicin, yaitu 4,5 hingga 6,5, sehingga dapat dikatakan bahwa suspensi formula nomor 5 ini memiliki kestabilan yang baik. Kemudian ada evaluasi berat per mili. Nah, ini dilakukan pada awal sediaan dibentuk dan setelah 1 bulan hingga bulan ketiga. Berdasarkan hasil pengujian, berat per mili untuk suspensi formula 5 ini tidak mengalami perubahan yang signifikan atau perubahan yang berarti, sehingga dapat dikatakan bahwa suspensi ini memiliki kestabilan yang baik. Selanjutnya, untuk evaluasi pengujian kadar logam dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Elia Febrani. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pengujian kadar logam. Nah, pengujian kadar logam ini tuh dilakukan pada awal percobaan, dan setelah 1, 2, dan 3 bulan. Pada slide telah ditampilkan tabel dan berdasarkan hasilnya kadar logam dari awal hingga bulan ketiga itu menurun, namun tidak signifikan, sehingga sediaan suspensi dari formula kelima ini dapat dikatakan stabil. Next.
Selanjutnya, dilakukan uji viskositas, di mana pengujian viskositas ini dilakukan dengan menggunakan viskometer Brookfield. Pada awal dan setelah bulan pertama, kedua, dan ketiga. Pada slide telah tertampilkan tabel di mana berdasarkan hasil pada tabel dari awal hingga bulan ketiga viskositas sediaan itu meningkat, namun tidak signifikan, yaitu pada awal viskositasnya adalah 110 CPS dan setelah itu bulan pertama meningkat menjadi 115 CPS dan selanjutnya pada bulan kedua dan ketiga viskositasnya itu tetap yaitu 120 CPS sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan ini stabil. Next. Untuk selanjutnya yaitu volume sedimentasi. Untuk volume sedimentasi ini evaluasinya dilakukan pada suhu yang berbeda-beda, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, 31 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pada tabel, volume sedimentasi sediaan setelah 3 bulan yang diamati yaitu mendekati 1, yang artinya sediaan suspensi Formula 5 ini memiliki kestabilan yang baik karena suspensi akan semakin baik jika nilai F atau volume sedimentasinya itu mendekati 1. Next. Selanjutnya yaitu ada presentasi kemudahan redispersibilitas. Untuk kemudahan redispersi diuji setelah 15 hari dan 30 hari. Berdasarkan hasil pada tabel yang telah dicantumkan pada slide untuk menunjukkan bahwa formula kelima ini menunjukkan redispersibilitasnya itu 100%, yang artinya suspensi ini mudah diredispersi kembali sehingga dapat dikatakan bahwa suspensi tersebut merupakan suspensi yang baik. Next. Selanjutnya ada karakteristik estetika, di mana pada slide ini telah ditampilkan tabel di mana karakter estetika pada formula kelima ini diamati selama 1, 2, dan 3 bulan, dan hasilnya itu tidak ada perubahan yang signifikan selama periode pengamatan. Next. Nah, selanjutnya ini untuk formula optimum yang merujuk pada jurnal, dari hasil formula 1 hingga 5, yang optimum yaitu formula kelima. Kenapa? Karena pada formula nomor 5 ini, setelah diuji kembali selama 3 bulan, setelah sediaan dibuat, selama studi stabilitas, tidak ada perubahan pH, terus berat per mili, kemudian viskositas, volume sedimentasi, kemudian kemudahan redispersibilitas, dan bahkan dalam analisis ukuran partikelnya itu tuh tidak ada perubahan. Selain itu, pada formula kelima ini, pengawet yang digunakannya itu tuh efektif terhadap organisme yang diuji. Nah, untuk formula suspensi nomor 5 itu terdapat rimpafizin sebanyak 60 gram, kemudian ada twin 80 sebanyak 6 gram, ada sanangam sebanyak 2 gram, ada natrium metilparaben sebanyak 3 gram, kemudian ada natrium propilparaben sebanyak 1.500 gram, kemudian ada sukrosa sebanyak 1.800 gram, kemudian ada gliserin sebanyak 75 gram, kemudian ada asam sitrat sebanyak 3 gram, kemudian ada natrium sitrat sebanyak 3 gram, kemudian ada asam askorbat sebanyak 3 gram, lalu ada simatikon sebanyak 0,750 gram, kemudian ada banana flavor nomor 1 sebanyak 3 mili, dan aquades hingga 3.000 mili. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan
bahwa formulasi suspensi nomor 5 ini dianggap sebagai suspensi oral rimpafizin yang stabil, kemudian seragam, enak rasanya, dan mudah terdispersi kembali. Mungkin saya kembalikan kepada Wafik. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Alhamdulillah pemaparan mengenai suspensi rifampicin dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kajian maupun penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.